Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pocong Tetangga bagian yang ketiga. Cerita yang ditulis oleh Ed Mbah Ngesot. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hanya gelas yang jatuh, Amprung mengelus dadanya. Botol itu ternyata masih aman. Ia mengambil botol tersebut lalu menaruhnya kembali ke dalam lemari. Malam itu mereka tidur dengan ditemani suara dari dalam botol yang sangat mengganggu. Besok pagi Amprung akan mendatangi kembali Mbah Goto. Siapa tahu dia bisa mengatasi masalah ini. Kalau bisa rasanya Amprung ingin memberikan saja botol itu kepada Mbah Goto. Dia sudah tidak sanggup menyimpannya lagi. Keesokan harinya, Amprung mendatangi rumah Mbah Goto. Seperti biasa dukun itu sedang santai di atas sofanya. Mbah Goto ini tidak terlihat seperti dukun pada umumnya. Lebih seperti orang biasa yang hobi menonton televisi. Kau simpan saja di rumah. Kau tahu, pocong dalam botol itu bisa buat kamu kaya, kata Mbah Goto. Bagaimana caranya, Mbah? Kamu coba buka warteg, letakkan botol itu di dapur, dagangan kamu pasti laris. Gak ada modalnya, Mbah. Mbah Goto menggelengkan kepala. Ia bangkit dari duduknya lalu mengambil sebuah kardus dari dalam lemari. Di dalam kardus itu terdapat tumpukan uang 100 ribuan. Entah berapa jumlahnya. Ia menghitung beberapa lembar uang lalu menyerahkannya kepada Amprung. Nih 3 juta, kau buka warteg di pasar Kliwon. Serius, Mbah? Iya, ambil saja. Aku senang kalau bisa bantu orang. Hati-hati, jangan sampai botolnya pecah. Kau jaga baik-baik. Terima kasih, Mbah. Amprung berkali-kali mencium tangan Mbah Goto. Tanpa banyak pikir lagi Amprung menyewa sebuah kios di pasar Kliwon. Kios itu ia dapatkan dari teman berjudi. Harganya sudah dinego habis-habisan sehingga bisa dibayarkan per bulan dan cukup murah. Biaya sewanya hanya 500 ribu per bulan. Tika akhirnya beralih profesi menjadi penjaga warteg. Hari pertama buka, ia tidak masak terlalu banyak karena takut tidak akan habis. Nyatanya baru 3 jam buka, dagangan Tika sudah ludes. Wartegnya ramai pengunjung. Botol itu benar-benar mendatangkan keberuntungan. Masak lagi, Tik? Pinta Amprung. Iya, Pak, mumpung lagi ramai pembeli. Kita bakal jadi orang kaya, Tik. Wajah Amprung sumringah. Sebenarnya ada yang aneh dari masakan Tika ini. Menurut salah satu pelanggan, kalau mereka makan di warteg itu rasanya sangat enak dan nikmat. Tapi kalau makanannya dibungkus dan dibawa ke rumah rasanya menjadi hambar dan kurang enak. Walaupun begitu pelanggan warteg Amprung semakin lama semakin banyak. Dari bulan ke bulan, usaha wartegnya semakin maju. Ia meraup keuntungan yang besar sehingga bisa membayar karyawan. Tidak ada orang yang tahu kalau di dapur warteg itu ada botol pocong yang menjadi alat pesugihan mereka. Setiap malam botol itu masih bersuara namun tidak ada orang yang menyadarinya. Pak, sebaiknya kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi, Pak. Jangan, Tika, kau ini bodoh, nanti pocongnya malah pergi. Dagangan kita gimana? Tika tertunduk. Amprung mengelus bahu istrinya. Kau jangan khawatir, selama pocong itu dikurung, kita pasti baik-baik saja kok. Dan yang terpenting, Amprung mendekatkan mulutnya ke telinga Tika. Dagangan kita laris, bisiknya. Suatu hari ada kegaduhan di wartegnya Amprung. Seorang anak laki-laki indigo mengamuk saat ayahnya hendak mampir di wartegnya Amprung. Ia tidak mau masuk dalam warteg itu lantaran melihat banyak sekali makhluk gaib di dalamnya. Ayah mau makan dulu sebentar, Nak. Gak mau, Ayah, jangan makan di situ.
Ia menunjuk ke dalam warteg Amprung. Dari perawakannya dapat dilihat kalau anak itu baru berumur 6 tahunan. Gak apa-apa, sebentar doang kok, habis ini kita pulang. Ayahnya menarik lengan anak itu. Enggak ya, lihat tuh banyak setannya. Itu di pinggir juga banyak cacing. Akhirnya ayahnya menuruti kemauan anak itu. Ia tidak jadi makan di wartegnya Amprung. Para pelanggan pun kehilangan nafsu makannya. Buru-buru membayar dan pergi tanpa menghabiskan makanan. Tidak seperti biasanya, pasar Kliwon sepi tengah malam seperti ini. Tidak ada kegaduhan orang yang sedang berjudi. Kios-kios sayuran yang biasanya buka 24 jam juga tutup. Mungkin mereka mau berlibur untuk beberapa hari. Di tengah pasar yang sepi, seorang gelandangan sibuk mengorek-ngorek tumpukan sampah. Mamat si pemulung yang umurnya masih muda itu dari pagi belum makan. Wajahnya meringis menahan perutnya yang semakin perih. Karung butut berisi sampah plastik yang dibawanya diletakkan begitu saja. Karung itu hanya terisi sedikit, tak ada seperempatnya. Sementara isinya kalau dijual pun belum cukup untuk membeli sebungkus nasi. Tengah malam seperti itu ia terbangun karena kelaparan. Terpaksa ia mencari sisa makanan di tong-tong sampah sepanjang pasar Kliwon. Sialnya Mama tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Ia hanya menemukan sampah-sampah yang berbau busuk, sisa sirip ikan, potongan tulang ayam dan sayuran busuk. Wajah Mamat sangat lesu. Ia mengambil kembali karung butut lalu menyeretnya. Perlahan ia melangkah menyusuri pasar Kliwon dan berharap ada sisa makanan yang bisa ia temukan. Wajahnya berbinar saat dari kejauhan melihat sesuatu yang sepertinya bisa ia makan. Itu sebuah pepaya yang sebagian matang, namun sebagian lagi busuk. Mungkin si penjual sengaja tidak memasukkan buah itu ke keranjang dan meninggalkannya. Segera Mamat mempercepat langkahnya. Ia memotong buah itu dengan kedua jempolnya. Ia terlihat sangat lahap saat memakan buah pepaya itu. Belum juga selesai, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang aneh dari arah barat. Sambil memakan pepaya, Mamat melangkah mencari sumber suara tersebut. Itu seperti suara kaca yang beradu. Langkah Mamat terhenti di depan kios. Di bagian depan kios itu bertuliskan Warteg Berkah Sugih. Itu adalah warung milik Amprung. Kios itu dikunci rapat, tidak mungkin bisa dibobol oleh maling. Mamat pergi ke belakang kios. Ia melihat ada sebuah kaca ventilasi udara yang cukup tinggi. Ia menoleh ke sekeliling dan menemukan tumpukan bekas keranjang buah. Disusunnya keranjang-keranjang itu sampai tinggi. Ia lalu naik ke atas keranjang. Dengan sekuat tenaga Mamat memecahkan kaca ventilasi tersebut. Serpihan-serpihan beling sempat mengenai pipinya. Ia mengadu kesakitan lalu membersihkan sisa kaca pada ventilasi udara. Setelah bersih, ia lalu masuk ke dalam warteg tersebut. Mamat melompat, ia berada di dapur. Suara itu masih terdengar jelas. Pelan-pelan ia mengikuti sumber suara itu. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah botol yang aneh. Botol itu berisi gumpalan asap di dalamnya dan juga mengeluarkan suara ketukan. Mamat mengocok-kocok botol itu. Tidak ada yang berubah. Suara masih saja terdengar dari dalam botol. Botol apa ini? Gumam Mamat. Ia malah mencabut tutup botol itu. Seketika asap pekat keluar dari dalam botol memenuhi ruangan dapur. Mamat terbatuk-batuk. Ia mengkibas-kibaskan kedua tangannya untuk menyingkirkan asap itu. Dan tampaklah sesosok pocong di hadapannya. Pocong itu merintih minta uangnya dikembalikan. Mamat terkejut lalu jatuh pingsan. Keesokan harinya, pasar Kliwon geger karena kios Amprung dibobol pencuri. Mamat dibawa ke kantor polisi. Ia ditahan
Sementara Amprung dan Tika mulai panik karena botol itu dibuka oleh si Mamat. Hari itu Tika menutup kiosnya untuk sementara. Amprung mendatangi Mbah Goto untuk berkonsultasi. Sayangnya saat Amprung mendatangi rumah Mbah Goto, dukun itu sudah meninggal dunia. Rumahnya ramai didatangi warga yang hendak melayat. Amprung kebingungan dan ia pun lalu buru-buru pulang. "Bagaimana ini, Pak?" tanya Tika sambil menyuguhkan kopi pahit ke hadapan suaminya. "Gini, kita buka saja wartegnya. Lagi pula pelanggannya kan udah banyak. Mungkin tanpa botol itu pun warteg kita akan tetap ramai," katanya mencoba menenangkan istrinya. "Kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi, Pak." "Jangan, nanti aku malu. Biarkan saja. Lagi pula pocong itu tidak akan menyakiti kita kok," ujar Amprung. Hari berikutnya, setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, Tika membuka kembali warteg itu. Pengunjung tetap ramai, semua terlihat baik-baik saja. Namun saat para pengunjung itu sedang makan dengan lahap, tiba-tiba perut mereka terasa mual lalu muntah darah. Semua hidangan berubah menjadi tumpukan cacing yang menjijikan. Para pelanggan terkapar kesakitan sambil memegangi perut. Mereka berteriak seperti orang yang terkena santet. Warteg Tika dipenuhi muntahan darah. Satu pasar heboh, orang-orang berkerumun ingin melihat kejadian aneh itu. "Bangsat kau pakai pesugihan ya?" teriak salah seorang pengunjung pasar. "Iya, kalian pasti menggunakan pesugihan," saut pengunjung pasar lainnya. Para pengunjung warteg yang menjerit kesakitan akhirnya dibawa satu persatu ke rumah sakit terdekat. Lain hal yang terjadi dengan Tika dan Amprung. Mereka dilempari sampah dan batu. Kiosnya diacak-acak. Uangnya dirampas lalu dibakar di depan mereka berdua. "Ampuni kami, sungguh kami tidak menggunakan pesugihan." Amprung memeluk istrinya, melindunginya dari amukan warga. "Alah, bohong kau." Sebuah kayu menghantam kepala Amprung. Ia terkapar dengan darah bercucuran. "Pak!" Tika menjerit sambil merangkul suaminya. Sebelum warga sempat membunuh mereka berdua, polisi datang berhamburan ke pasar Kliwon. Salah satu pemimpin polisi menembakkan senjata api ke udara untuk membubarkan kerumunan. Untung saja Amprung dan Tika masih bisa diselamatkan. Dan yang terjadi selanjutnya sangat menyedihkan. Warteg mereka ditutup paksa lalu dilabeli warteg pesugihan. Itu sangat memalukan. Akibat hantaman benda tumpul, Amprung tidak sadarkan diri selama 2 hari. Ia dirawat di rumah sakit yang sama dengan para pelanggan wartegnya. Suatu malam di rumah sakit, saat Tika dan anaknya tertidur pulas di samping ranjang Amprung, tirai jendela bergerak tertiup angin. Muncul bayangan pocong di luar sana yang siap menagih uangnya kembali. Sementara itu, Amprung terbaring dengan tenang. Tangannya diinfus, mulutnya dipasangi alat bantu pernafasan, dadanya turun naik bertanda kalau ia masih hidup. Amprung bermimpi kalau dirinya sedang ada di sebuah tempat yang sunyi. Ia duduk seorang diri dari atas bangku. Dari arah kanannya terdengar suara langkah sepatu mendekat, dan itu adalah Mbah Goto. Amprung menyeringai bahagia saat melihat lelaki tua itu. "Mbah, tolong aku, Mbah. Bagaimana cara menghentikan pocong itu, Mbah? Kalau kau tidak mau mengembalikan uangnya, kau datangi saja kuburannya." "Lalu?" tanya Amprung. "Kau curi tali kain kafan itu di bagian pergelangan kaki." Amprung terdiam sejenak. "Ada lagi yang harus saya lakukan, Mbah." "Kau telan tali itu." Amprung mengangguk. Itu terdengar sangat mudah. Ia pasti bisa melakukannya. Baginya mengembalikan uang hasil curian adalah aib. Ia tidak sanggup menanggung malu.
Apalagi yang ia curi adalah tetangganya sendiri. Lebih baik Amprung melakukan apa saja yang disarankan oleh Mbah Goto. Ia tergeraga bangun, nafasnya terengah-engah lalu menoleh ke arah jendela. Bayangan pocong itu masih berdiri di sana. Buru-buru Amprung membangunkan istri dan anaknya. Mereka berteriak panik membuat dokter dan perawat berdatangan. "Pocong, Dok, ada pocong!" Ambrung menunjuk ke arah jendela, tapi tidak ada apa-apa di sana. "Tenang, Pak, Bapak pasti berhalusinasi," kata dokter sambil membaringkan kembali tubuh si Amprung. Singkat cerita, besoknya Amprung meminta pulang. Ia merasa sudah tidak perlu lagi dirawat. Sebenarnya dokter menyarankan agar tetap melakukan rawat inap untuk 2 hari lagi. Tapi Amprung bersikeras ingin pulang. Ia tidak sabar ingin segera melakukan apa yang disarankan oleh Mbah Goto di dalam mimpinya itu. Semua sudah Amprung persiapkan. Dia akan melakukan aksinya seorang diri. Sebenarnya Tika melarang suaminya untuk melakukan hal aneh itu dan menyarankannya agar mengembalikan uang jenazah itu. Tapi Amprung tetap tidak mau. Maka malam itu saat orang-orang sedang tidur pulas, Amprung berangkat menuju kuburan Pak Rusdi dengan mengendarai motor barunya. Siang tadi ia sudah pergi ke sana untuk memastikan lokasi kuburan Pak Rusdi. Tidak sampai 20 menit ia akhirnya tiba di pemakaman. Amprung menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada siapapun yang melihat aksinya. Amprung tersenyum. Ia sudah menemukan kuburan Pak Rusdi. Sebuah cangkul dikeluarkan dari dalam karung. "Pocong bangsat," gumam Amprung. Saat cangkul itu ditancapkan di atas tanah kuburan, tiba-tiba permukaan tanah itu bergetar. Amprung panik, tapi ia tetap melakukan aksinya. Tanah itu berhasil ia gali. Bau busuk menguar menusuk hidung. Mayat itu sudah penuh dengan belatung. Wajahnya membusuk, bahkan terlihat tulang tengkoraknya. Tangan Amprung bergetar saat mengambil tali kain kafan di bagian pergelangan kaki. Ia meraih botol air dari permukaan makam yang sengaja ia bawa. Ia menggulung tali tersebut lalu menelannya sambil meneguk air. Dan bersambung. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang keempat. Terima kasih sudah menonton video di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.